seorang pasien baru saja keluar dari ruang dokter setelah pemeriksaan. 5 menit berlalu dan berapa persen informasi yang masih mereka ingat? Studi dari sebuah puskesmas menunjukkan bahwa 80% responden memiliki tingkat literasi kesehatan yang rendah. Kemudian, penelitian dari sebuah rumah sakit juga menemukan bahwa 54,3% pasien memiliki kepatuhan minum obat yang rendah. Hal ini berhubungan signifikan dengan tingkat pengetahuan pasien tentang penyakit dan terapinya. Bayangkan kamu punya asisten kesehatan pribadi yang selalu ada, bahkan setelah kamu meninggalkan ruang dokter. Ia merekam setiap kata dalam konsultasimu, merangkumnya dalam bahasa yang bisa kamu mengerti, mengingatkanmu kapan harus minum obat, dan siap menjawab pertanyaanmu kapan saja tanpa rasa sungkan. Perkenalkan, rekap dokter. Sekarang setelah masuk ke website kita, karena kita target marketnya adalah untuk semua pasien dan di rentang usia manapun, entah itu yang sudah berumur ataupun yang masih muda, maka website kita akan dibuat sesimpel mungkin agar untuk semua rentang pasien bisa langsung memakai website kita. Contohnya saja di sini dari page beranda atau home, hanya dengan 2 klik, 1, 2, user sudah bisa untuk mulai merekam konsultasi mereka bersama dokter. Di sini ada fitur jeda, selesai, dan reset. Jika sudah selesai rekaman, pasien atau user itu bisa mencet selesai. Dan ia akan menganalisis rekaman tersebut dan membuat transkripsi kunjungan. Di sini bisa terlihat bahwa semua percakapan antara dokter dengan pasien itu sudah tercatat di sini. Dan di page ini juga ada beberapa istilah-istilah medis yang jika pasien itu belum paham, mereka bisa saja memencet contohnya klik ISPA ini dan akan memunculkan penjelasan yang bisa dibilang sangat mudah dimengerti oleh pasien tersebut. Lalu jika user sudah merasa puas dengan transkripsi ini, user itu bisa melihat ringkasannya. Di ringkasan kunjungan ini ada 3 bagian, yaitu ringkasan tentang obat dan dosis, instruksi dokter, dan juga jadwal kontrol selanjutnya. Di sini user itu bisa langsung saja menyimpan ini ke riwayat atau mulai CTI. Di sini dari konteks tadi atau kunjungan tadi, kita juga menyediakan pertanyaan-pertanyaan umum seperti misalnya efek samping amoxicillin, atau si user itu dari penjelasan dokter tadi kapan harus minum paracetamol, dan lain-lain. Lalu setelah selesai atau sudah puas dengan CTI, user itu bisa melihat riwayatnya sendiri, misalnya riwayat dari kunjungan-kunjungan sebelumnya. Lalu juga ada pengingat, ini untuk membuat pengingat obat. Jadi, jika user sudah menginput di sini, pada saat waktu tersebut sebelum misalnya kita nanti setting sebelum jam 8 malam, nama obatnya adalah amoxicillin, dan simpan untuk setiap hari. Nah, maka notifikasi ini akan muncul di WhatsApp nomor pribadi pasien masing-masing itu sendiri. Dan juga di sini ada page kalender yang menunjukkan kapan lagi pasien tersebut akan kunjungan ke dokter. Misalnya di sini saja contohnya adalah 3 Mei dan 4 Mei.